Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang prosedur mengoperasikan kamera video. Yuk kita simak. Pada bab ini kita akan membahas 2 poin. Yang pertama, alur produksi multimedia, di mana di dalamnya terdapat tahap praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Poin yang kedua yaitu pengoperasian kamera video, di mana dalam kasus ini kita menggunakan medianya yaitu handphone. Langsung aja ke yang pertama. Dalam alur produksi multimedia, tahap yang pertama yaitu praproduksi. Pada tahap ini, kita diminta untuk membuat sebuah ide atau mencari tema dari video yang akan kita buat. Biasanya ada video company profile atau video pembuatan profil sebuah perusahaan, atau biasanya juga profil sebuah instansi atau sekolah. Yang kedua, video non-komersial. Yang ketiga adalah video dokumentasi. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari tema video apa sih yang akan kita buat. Selanjutnya adalah penulisan konsep, di mana dalam penulisan konsep ini kita menuliskan ringkasan cerita dari video yang dibuat, menuliskan urutan cerita dengan detail. Yang ketiga yaitu adalah sinopsis. Nah, dalam sinopsis ini kita meringkas cerita secara garis besar dengan tetap memperhatikan inti dari sebuah video tersebut, memberikan gambaran secara singkat, padat, dan jelas, namun tetap menyampaikan pesannya dari video yang kita buat. Tujuannya demi mempermudah pesan yang terdapat dari video tersebut. Selanjutnya adalah tahap produksi. Nah, pada tahap ini adalah tahap yang paling penting yang digunakan sebelum memasuki tahap produksi, yaitu kita harus menentukan penyusunan jadwal, menentukan budgeting, lalu kita juga melakukan survei lokasi. Nah, pada tahap ini kita ini merealisasikan dari tahap yang sebelumnya, yaitu tahap praproduksi ya. Dalam tahap ini juga terdapat sebuah tim produksi, di mana di dalamnya terdapat sutradara. Nah, sutradara ini bertanggung jawab terhadap jalannya proses produksi. Terus ada juga asisten. Nah, asisten ini untuk membantu kelancaran dalam pengambilan gambar, pencatatan adegan, shoot, scene yang nantinya akan diambil oleh seorang kameramen. Lalu yang ketiga ada yang namanya tahap pasca produksi. Yang pertama adalah offline editing. Apa sih maksudnya offline editing? Nah, offline editing ini bukan berarti kita mengedit secara offline ya, bukan seperti itu. Tapi offline editing ini adalah proses untuk menyortir gambar yang dapat dipakai dari semua rekaman yang akan diproduksi berdasarkan dari catatan skrip. Nah, jadi pada saat kita melakukan syuting, kita nggak mungkin nih satu kali take kita udah bener dalam satu adegan. Pasti satu adegan banyak take yang kita ambil. Nah, kita pada offline editing ini kita sortir nih, kira-kira adegan satu take mana yang bisa kita ambil untuk diproses pada tahap selanjutnya. Biasanya ini dilakukan oleh pencatat skrip. Tahap yang selanjutnya yaitu online editing. Nah, setelah tadi dari offline editing, setelah disortir, lalu ke online editing, di mana pada online editing ini kerjaannya seorang editor. Nah, editor ini melihat lagi nih adegan shoot per shootnya, lalu mengedit dan memperindah videonya sehingga jadi cerita yang berkesinambungan, serta editannya lebih diperhalus lagi. Yang selanjutnya ada mixing and rendering. Nah, di sini kita menggabungkan video dan juga audio. Lalu kita juga menambahkan musik-musik pendukung, audio dan sound effect. Dan juga kalau misalnya video itu terdapat sebuah rekaman narasi, itu juga ditambahkan pada proses mixing dan rendering ini. Selanjutnya adalah preview. Nah,
Ini merupakan tahap terakhir, yaitu melihat keseluruhan video yang sudah diedit. Jadi dilihat proses penggabungan semua elemen video untuk dijadikan sebuah file mentah yang selanjutnya dapat diimport menjadi sebuah file video. Jadi kalau kita mengedit video itu misalnya di KineMaster atau di Filmora atau di Adobe Premiere, kita udah selesai nih gabungin video shoot per shootnya, lalu kita tambahkan audio, sound effect, tambahkan musik dan lain sebagainya, lalu kita save. Nah, itu namanya adalah file mentah, file yang di kemudian hari kita bisa gunakan lagi untuk diedit. Nah, yang selanjutnya akan diekspor menjadi ekstensinya biasanya MP4. Nah, MP4 inilah yang biasanya bisa kita upload, entah itu ke YouTube, ke status, ataupun bisa kita share ke teman-teman kita. Kayak gitu. Selanjutnya kita ke pengoperasian kamera video menggunakan media handphone. Nah, yang pertama adalah menangkap gambar dengan kamera video. Nah, bisa kita tahu ya kalau kamera video itu, kamera maksudnya digunakan bisa untuk merekam gambar, merekam suara. Nah, alat-alat pendukung nih yang dapat menunjang agar pengambilannya itu terlihat stabil dan indah, biasanya kita bisa menggunakan tripod dan juga menambahkan pencahayaan. Selanjutnya, prosedur dasar kamera video. Nah, di sini kita belajar bagaimana caranya merekam kamera menggunakan HP dan mengatur fokus kamera pada HP. Saya rasa kalian juga udah tahu dan udah familiar merekam kamera menggunakan handphone. Yang ketiga, prosedur perekaman kamera video. Nah, sebelum kita merekam video, pastikan dulu nih kita mengecek kebersihan lensa dari kamera atau lensa dari HP kita. Jadi setelah kita udah cek kebersihannya, lalu kita harus nyaman dengan tangan kita posisinya dalam men-shoot atau merekam videonya. Nah, jadi tangannya harus dalam posisi siap. Lalu selanjutnya tekan tombol start untuk memulai, lalu tekan tombol stop untuk menghentikan perekaman. Yang terakhir adalah mengoperasikan. Nah, bagaimana nih caranya mengoperasikan HP untuk merekam video? Yang pertama, pasti harus menghidupkan handphonenya terlebih dahulu. Setelah itu, buka icon kamera, lalu ubah mode kameranya ke mode video. Dan kalian juga jangan lupa untuk memastikan cukup ruang penyimpanan untuk perekaman video kalian dan daya baterai yang cukup juga. Nah, jadi itu tadi materi tentang pengoperasian kamera video. Selanjutnya adalah tugas, silahkan kalian cek tugasnya di Google Classroom. Oke, itu tadi tentang prosedur pengoperasian kamera video. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.